Oke, saya lanjutkan. Persoalan baru muncul ternyata. Ada dua angka yang harus dikalikan. Sama-sama angka yang tidak single seperti ini ya, tidak sendirian. Kalau sendirian fix ya, aman ya. Wis paham semua. Ada angka sendirian, ketemu angka yang tidak sendirian. Kunci gitu aja. Nah, sekarang kalau perkaliannya modelnya kayak gini. Ini tidak sendirian, ini juga tidak sendirian. Nangis sudah, masalah ini. Kamu pakai sel relatif ya salah. Ini tak kali ini. Satu kali dulu. Selesai, saya tarik ke bawah. Langsung salah. Oh. Langsung salah. Saya tarik satu saja ke bawah salah. Ya jangan diteruskan. Wah, saya tarik ke kanan, Pak. Tambah salah juga. Karena tidak ada penguncian. Di sini yang dikalikan mana? Ini dan ini kan salah. Harusnya kan 1 kali 1000. Ya kan? Nah, wes ini salah. Sel relatif salah pakai cara ini. Sekarang sel absolut, Pak. Absolut ini pasti, Pak. Kunci saya kali dengan ini. Kunci F4. Enter. Tarik ke bawah. Ya 2000 semua, tarik ke kanan. 2000 semua. Loh kenapa? Referensinya berhenti di sini dan sini saja. Kan kamu kunci tadi. Nggak berubah-ubah. Kamu mau tarik kemanapun dia tetap ini dan ini. Di sini ini ya ini. Double klik. Oh ini dengan ini. Sampai paling kanan pun ya ini dengan ini. Karena dikunci. Jadi ternyata sel absolut itu juga harus ada jenisnya. Tidak boleh langsung sel absolut F4 ya, enggak boleh. Ada kalanya itu solusi, tapi ada kalanya harus kita turunkan namanya. Atau kita lemahkan sedikit. Ya, kita lemahkan sedikit, tidak boleh absolut gabungan. Jadi saya kembali ke teori dulu. Nanti jenis sel absolut itu ini sel absolut yang pertama namanya absolut gabungan. Absolut gabungan. Apa itu absolut gabungan? Absolut gabungan adalah ya baris dan kolom dari sel yang disetting ya, ngomongnya gimana? Baris dan kolom dari sel yang dari sel tersebut dikunci. Ya, contohnya, misalkan saya mengunci tadi. Contohnya saya mengunci, misalkan saya ngomong ini ya. Nah, saya ngomong ini. Contohnya seperti ini. Lihat, baris dan kolomnya dikunci. Mana baris? Baris itu ini. Ini baris. Kolom mana? Kolom kan ini. Kolom itu kan huruf. Baris itu angka. Ada lambang dolarnya semua, berarti kolomnya dikunci. Di sini barisnya ada dolarnya, berarti dikunci. Ini namanya absolut gabungan. Caranya apa? Caranya dengan tekan F4 sekali. Oh, sorry. Ini minusnya harus dikasih tanda petik. Nah, untuk memunculkan absolut, ya misalkan saya punya angka 57, di sini mau saya pakai di rumus. Saya pakai di rumus sorot, mau saya absolut gabungan, tekan F4, seret. Maka ini otomatis dikunci gabungan, absolut gabungan. Artinya apa? Baris dan kolom sel tersebut dikunci. Artinya, sebentar. Artinya saat
rumus digandakan atas bawah atau kiri kanan, posisi sel tersebut tetap. Itu barisnya dikunci, kolomnya dikunci. Atas bawah itu kan baris. Misalkan saya punya tadi, maaf, ini angka 57. Kemudian di sini saya kunci F4, gabungan enter. Lihat, saya tarik ke bawah itu berarti, atau saya tarik ke atas itu berarti apa? Baris. Karena baris itu kan angkanya ini kan, 46, 47, 48. Berarti kan kalau saya tarik ke bawah ini berapa? E46. Saya tarik ke bawah E47, harusnya kan posisinya di 47 ini. Tapi dia tetap menyorot di 46, ya kan? Karena dikunci. Saya tarik ke bawah lagi, seret. Harusnya dia kemana? E48 harusnya. Tapi karena dia dikunci, maka tetap di E46. E46, angka 46 itu berarti apa? Baris. Jadi dengan mengunci seperti ini, barisnya dikunci, pada saat rumusnya saya tarik ke bawah, dia tidak berubah. Tetap mengarah ke sini. Suatu saat rumusnya saya tarik ke kanan, kayak gini. Bagaimana? Ya tetap juga. Kenapa bisa tetap juga? Mengarah ke sini. Harusnya kan G46. Di sini harusnya H46. Harusnya I46 kan? Bergerak-gerak terus kan? Tapi kenapa tetap ke E46? E46. 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 Ini apa? Kolom. Ini kolom. Tanda dolar di depan kolom. Artinya ditarik ke kanan atau ditarik ke kiri rumusnya, dia tetap. Jadi atas bawah itu baris, kanan kiri kolom, begitu diingat-ingat. Nah, saat saya menggunakan absolut gabungan bermasalah, turunkan atau lemahkan sedikit. Kita turunkan ada namanya absolut baris. Nanti ada juga absolut kolom. Adalah baris dari sel tersebut dikunci. Artinya saat rumus digandakan atas bawah tetap, tapi kanan kiri berubah. Contohnya itu seperti ini. Akan saya copy, saya taruh sini. Yang dikunci itu barisnya, kolomnya enggak. Baris mana? 30. D30. 30 itu barisnya. Ada lambang dolarnya di sini, berarti barisnya dikunci. Kolomnya kosong, enggak dikunci kan? Berarti yang tetap kalau ditarik atas bawah, kalau ditarik kanan kiri dia berubah. Contoh ini. Contohnya sudah ya. Contoh, misalkan saya buat 57 tadi, 57, kemudian saya kunci, sorot, kunci baris, F4 sekali, F4 2 kali, itu kunci baris namanya. Jadi nekan F4-nya 2 kali. Ini keterangannya di sini, kan F4 2 kali. Ingat kalau di laptop bisa Anda tambahi mungkin Fn F4, berarti Fn F4 Fn F4 2 kali. Ini saya tarik ke bawah, tetap betul mengarah ke sini, jadi dia tidak berubah. Tapi pada saat saya tarik ke kanan atau ke kiri bermasalah. Ya contohnya saya lompati ya, nariknya di sini ya, biar nanti ada ruangan yang jeda ini ya. Ini saya sorot, saya kunci 2 kali, kemudian rumusnya saya tarik ke kanan, seret. Lihat, ini nyorot ke sini.
Nah, harusnya kan ke sini kan? Harusnya kan ke sini. Pada saat saya tarik ke kanan, dia bergerak, nyorotnya ke sini. Saya tarik ke kanan lagi, nyorotnya ke sini. Oh. Jadi kunci baris itu melindungi baris. Barisnya yang dikunci, yang distatiskan. Kolomnya bolong, tidak terlindungi. Nah, berarti rumus ini tadi, pada saat saya nunjuk, angka 2, lihat, angka 2 itu boleh jadi angka 3, boleh jadi angka 4, boleh jadi angka 2, boleh jadi angka 1. Berarti pada saat saya tarik ke kanan, dia tidak dikunci. Tapi nanti kalau saya tarik ke bawah, 2 ini nggak boleh gerak. Maka kunci yang betul adalah kunci baris. Jadi saat saya nyorot angka 2, 2 ini saya ulangi, boleh jadi 3, boleh jadi 4. Saat saya tarik ke kanan ini dia boleh berubah-ubah. Tapi pada saat rumusnya nanti saya tarik ke bawah, 2 ini tidak boleh berubah, harus di sini ya. Bawahnya kan sudah hasil perkalian nantinya, bukan 2 lagi kan. Nah, berarti nyorot 2, sel berapa lagi? N15 itu dikunci barisnya. Kolomnya boleh seperti ini. Jadi kalau saya tarik ke bawah nanti 2, 2, 2, 2. Tapi kalau saya tarik ke kanan, dia boleh berubah. Jadi 3, jadi 5. Saat ini nyorot ke sini, gitu kan? Saat ke sini nyorot ke sini, saat ini nyorot ke sini. Tapi saat tarik ke bawah, semuanya tetap. Ini ya selalu nyorot ke sini, ini ya selalu nyorot ke situ, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada kebalikan dari absolut baris, disebut dengan absolut kolom. Berarti apanya ini? Kolomnya. Balikannya ini. Berarti gimana Pak? Yang pada saat digandakan, yang tetap itu adalah kanan kiri. Kiri tetap, atas bawah berubah. Nah, mulai dari titik ini Anda harus main logika terus sampai materi Excel selesai. Nah, ini 3 kali. Bentuknya kayak apa Pak? Dolarnya di sini. Jadi dolarnya ada di depan. Itu namanya absolut kolom. Penggunaannya seperti apa? Lihat. Kalau saya nyorot di sini, ya, misalkan awalnya kayak gini, atau sama dengan nyorot dulu seret, tekan F4 kan gabungan, F4 lagi baris. Nah, ini namanya kolom, absolut kolom. Enter, tarik, salah. Tapi kalau saya tarik ke kanan ini saya tarik ke kanan, misalkan saya rumuskan lagi di sini, 1, 2, 3, enter. Saya tarik ke kanan, betul, karena ini nyorot ke situ, ini nyorot ke situ, ini nyorot ke situ. Tapi kalau saya tarik ke bawah salah. Kenapa? Bawah itu baris tidak dilindungi, tidak dikunci. Berarti yang pertama betul, yang kedua salah. Loh, nyorotnya ke sini. Ini nyorotnya ke sini. Jadi salah. Tidak nyorot ke satu titik kalau ditarik ke bawah. Kenapa? Barisnya tidak dilindungi, tidak dikunci. Nah, terus kalau yang terakhir keterangan, kalau tekan F4 4 kali berapa? Ini artinya menjadikan sel relatif kembali, menetralkan absolut.
Contoh ya, misalkan saya punya angka di sini 57 lagi, ya nggak apa-apa. 57 saya sorot, tekan F4 absolut gabungan. Tekan F4 absolut baris. Tekan F4 absolut kolom. Tekan F4 lagi netral. Netral itu berarti kembali ke jenis relatif. Jadi kalau misalkan posisinya kalian mau ngetik rumus absolut relatif, setelah nyorot sel langsung tekan F4 atau Fn F4 kalau di laptop ya. Tergantung kebutuhan. Gabungan atau baris atau kolom atau enggak lagi. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur Pak, misalkan ini saya kali dengan 20 gitu ya. Sudah enter bisa. Menjadikan ini, masa ini harus dihapus Pak? Enggak usah. Anda tinggal blok atau sorot di selnya yang mau disetting jadi relatif lagi itu, ya. Kemudian tekan F4. Kalau sudah terlanjur ada rumus berikutnya, maksudnya entah dikalikan atau entah apa. Enggak usah, maksudnya enggak usah gini. Misalkan sudah ada rumus seperti ini, terus kamu hapus ini gara-gara hanya pengen menekan F4 di sini gitu. Enggak usah. Kalau sudah ada rumus berikutnya, misalkan berapa, terserah wes rumusnya apa. Tinggal kursormu misalkan double klik, sorot di lokasi selnya, di blok boleh, tidak boleh, pokoknya di lokasi itu tekan F4 lagi. Itu caranya. Ya. Akan lebih baik kalau dari awal memang. Dari awal nulis langsung F4 dulu. Kebutuhannya apa, baru dilanjutkan. Sorot baris. Nah, misalkan saya tarik nanti barisnya yang dikunci. Nah, ini gunanya di sini sekarang. Tadi nyorot 2 itu barisnya yang dikunci. Sekarang nyorot 1000. 1000 ini boleh jadi 1500, boleh jadi 2000, boleh jadi 2500. Berarti vertikal. Vertikal itu baris. Vertikal itu baris. Ini itu baris. Barisnya jangan dikunci berarti. Kenapa? Boleh berubah-ubah. Nah, sekarang yang dikunci apa, Pak? Kolom. Kenapa 1000 tidak boleh ikut ke kanan? 1000 itu hanya di sini saja. Berarti ini di absolut kolom. F4, F4, F4. Enter. Lihat. Ini ke sini. Saya tarik ke bawah. Pasti betul. Saya tarik ke kanan. Saya tarik ke kanan. Betul. Lihat. 2500 kali 1. 2500. Lah, saya tawarkan bisnis ke kalian. Kalau kalian mau bisnis yang tidak punya uang ya bisa, nanti jadi bisnis yang punya menghasilkan uang juga bisa. Contohnya, saya membuat jembatan keledai. Ya, misalkan judulnya adalah perkalian 1 atau 0 sampai 100. Misalkan kayak gitu. Jembatan keledai biasanya dipakai anak SD. Kalau kalian punya adik anak SD, masih SD maksudnya. Nah, itu bisa dibuatkan bantuan. Ini enggak ada profitnya, tapi amal ya. Jadi kalian buat sampai 10 kan? Buatnya juga akan sangat cepat sekali. Oh, maaf. Terus diatur dulu. Lebarnya kayak tadi kan. Nah, segini. Kasih border. Kelebaran nih. Ada segini. Oh, maaf. Yang disorot kolomnya biar bareng-bareng. Nah, misalkan segini. Ya. Nanti kalau sudah sampai di materi 12, 13 tak ajari kamu bisa buat kalender. Itu juga bisnis kalau kalian bisa ngerti. Jadi kalian bisa membuat kalender tahun yang akan datang bisa. Tanggal sekian tuh hari apa, tanggal sekian hari apa. Bahkan sampai pasarannya bisa. 1 Januari 2022 itu ketemu hari apa, pasarannya apa. Bisa jadi kalender. Dan itu valid. Pakai Excel.
Sekarang kita belajar ini dulu. Yang tidak ada uangnya buat no adikmu. Yang ada uangnya kalian desain yang bagus, nanti dikasih gambar dan sebagainya. Anda bawa ke percetakan, ya, nanti satu lembar Anda edarkan. Titipkan di sekolah-sekolah, SD, TK, di warung-warung. Ya kertasnya yang bagus, ya pokoknya kayak yang kalian temui mungkin di toko-toko buku atau apa itu. Ya bantuannya pakai Excel ini awalannya. Ini kan sama dengan soal ini tadi. Ya, bisa nanti rumusnya tidak kali tapi bagi. Bisa plus, bisa minus atau rumus yang lain. Angkanya pun tidak harus 1 sampai 10, macam-macam angkanya. Ya, nanti ada di sini soal seperti ini. Perkalian silang. Kalau kalian punya ceritanya ini, kalau kalian punya fotokopian, daripada megang kalkulator terus ya. Misalkan fotokopi yang ada grafiknya itu per lembar 150. Kalau orang ngeprint 10 kali tinggal nonton kamusnya saja nantinya. Enggak usah bawa kalkulator. Selama harganya tidak berubah ya Anda pakai kamusnya ini. Yuk, siapa bisa jawab? Saya sorot ini dikunci apa? Baris, kolom, gabungan. Pilih yang mana? Baris. Putri, ayo, angka 1 itu kalau dikunci barisnya tidak bisa jadi angka 2 loh. Ini kan boleh bergerak, Dok, ke bawah kan. Vertikal berarti baris. Kalau barisnya saya kunci seperti ini, dia akan jadi 1 terus kalau ditarik ke bawah, lihatin. Berarti ini dikunci apa? Kolom. Yus pilihannya itu aja. Bener salah ya kamu milih antara baris dan kolom itu. Nanti percobaannya seperti itu. Tapi kalau nyoba-nyoba ya jangan lama-lama. Misalkan kalian ngarang, wah ini kunci baris, wah ini kunci kolom. Jangan-jangan kunci baris. Nanti malah nggak ketemu-ketemu. Ya walaupun nyoba Anda tetap harus mikir ini harus diapakan, kunci baris atau kunci kolom. 1 itu boleh jadi 2, boleh jadi 3. Maksudnya secara vertikal ya. 1 boleh jadi 2. Berarti barisnya nggak boleh dikunci. Kolomnya kenapa dikunci? Karena 1 tidak boleh bergerak ke kanan. Saat dia ke kanan ini sudah di sini itu sudah rumus, bukan patokan, bukan nilai awal. Ini sudah hasil rumus. Nanti kalau ikut ditunjuk hasil rumus, ikut ditunjuk hasil rumus, ikut ditunjuk ya salah semua jadinya. Seperti ini. Jadi mau ditarik sampai sini pun ya angka yang ditunjuk tetap ini. Angka yang ditunjuk tetap nih. Jadi ini patokannya kan? Ini juga patokan kan? Nah, kalau sudah ngerti 1 saja, sisanya kebalikannya. Ini kunci apa? Iya, pinter. F4, F4. Kenapa? 1-nya boleh ke kanan. Kolomnya berarti nggak boleh dikunci. 1 nggak boleh ke bawah. Sekali ke bawah ini rumus. Hasil bawahnya ini rumus. Bukan patokan. Bukan angka patokannya. Wes ini jadi. Tarik ke kanan, jadi sudah. Anda tidak memerlukan waktu lama. Ini bisa jadi bisnis kalau kalian pengen bisnis. Sekolah-sekolah butuh, kan ada ya misalkan kalau enggak ya wis amal lah kalian buat untuk sekolahmu atau apa SD-mu, TK-mu gitu. Tapi yang desain yang bagus, siapa tahu mereka tertarik, nanti order lagi ya. Order kedua, duit. Pertamanya amal. Deal ya? Dengan Excel Anda bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Simple. Kunci absolut. Oke, mungkin itu dulu bahannya hari ini. Latihannya ada di latihan 3. Nanti Anda coba dulu. Rumusnya ada di sini.
Silakan komunikasi dengan saya, komunikasi dengan Mas Yoga. Kalau besok ke lab, Anda bisa komunikasi dengan Mas Tovan di lab A ya, untuk tanya-tanya tentang cara kerja. Lah, malam ini yang sudah punya laptop atau laptopnya bisa dipakai, Anda buat strukturnya dulu. 3A, 31, 32, 33, 34. Kerjakan yang bisa Anda kerjakan dulu. Nanti mana yang bingung, minimal di lab itu Anda tidak buat dulu ini. Buang waktu ini buat kayak gini. Jadi pada saat Anda ke lab itu sudah tinggal bagaimana ngisi ini Mas. Ini gimana? Saya sudah nyoba enggak bisa. Itu. Jangan buat tampilannya lama, 1 jam enggak selesai malah. Nah itu triknya. Nanti biar waktu kalian 1 jam optimal saat di lab. Oke ya. Oke, saya akhiri. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.